temannya boleh. Nah ini belum masuk materi ya, ini penjelasannya saya. Ini termasuk apa nih? Kalau begini kan, diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran, kalau ngomongin persen-persen seperti ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya nanti di penyusunan skripsi itu menggunakan ya diagram lingkaran untuk persebaran datanya. Nah, ini yang tadi Bapak bilang materi dari statistika itu ada 3 ya. Materi pertama penyajian data, yang kedua ukuran pemusatan data, yang ketiga penyebaran data, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai, yaitu kegiatan pembelajaran pertama. Yang tadi Bapak sudah singgung ya, ini diagram garis, ini Bapak tidak perlu contoh jelaskan secara detail ya. Ini diagram garis ya, bentuknya seperti ya garis gitu ya. Tadi yang poligon itu yang Bapak bilang. Dimasukin aja ya, dilihat ya. Biasanya tipe soalnya ya nanti pada bulan apa kan penjualan komputer akan itu kan. Nah, tinggal dilihat saja ya. Jadi tipe soalnya mudah sekali gitu ya. Mudah sekali gitu. Kemudian nah ini kalau garisnya berganda, jadi ada 2 jenis barang gitu ya. Nah ini jadi ada 2 garis dan usahakan warnanya berbeda gitu ya, jadi nanti kelihatan. Dan di sini diberikan ya, misalkan kamu pakai pulpen biru di sini, tambahkan di sini untuk jenis barang A. Kemudian kalau di sini pakai pulpen merah, ditambahkan jenis barang B. Seperti itu, gitu ya. Nah, jadi keterangannya biar ya yang membaca itu mengerti, paham. Jadi bukan hanya kamu saja yang paham, tapi orang lain melihatnya juga paham. Seperti itu. Makanya kemarin tugas dari dimensi 3, ada yang cara cepat, memang kalau Bapak baca emang ngerti Bapak gitu ya. Cuma Bapak usahakan kamu menyesuaikan gitu kan, bukan hanya kamu saja nanti yang melihat hasil kerja kamu, tapi orang lain melihat gitu. Jadi sehingga orang itu paham apa yang kamu tulis gitu kan. Maka harus sistematis gitu kan. Jangan tiba-tiba misalkan ya AC 6 akar 2 misalkan. Nah, 6 akar 2 itu dari mana gitu kan. Nah, dijelaskan juga seperti itu. Kemudian diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini erat kaitannya dengan persentase atau besar sudut. Nah, ini rumusannya nih. Ada jumlahnya untuk olahraga misalkan 90. Nah, ini totalnya 200. Maka untuk membuat persentasenya berarti 90 per 200 dikali 100%. Ya, kalau yang diminta persentase maka dikalinya 100%. Tapi kalau yang ditanya atau yang diminta adalah besar sudut, maka pengalinya adalah 360. Ya. Nah, ini tekniknya, teknik mengubah atau dari data membuat diagram lingkaran. Ini tekniknya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau Bapak kecepatan? Ya. Baik Pak, alhamdulillah. Ya. Cewek apa cowok gitu? Si Bapak. Ya, soalnya rambutnya panjang. Iya kan biasanya kalau belajar offline kan tatap muka kan pendek gitu kan. Ini alumni atau masih sekolah di sini? Pas dilihat lah Faiz gitu ya. Nah, ya, Oke, yang ketiga diagram batang. Bapak bilang ya, nah ini diagram batang tuh nggak ada kesulitan lah. Nanti tipe soalnya bisa dilihat mana, ya kan, tahun berapa, ya kan, banyak siswa akan. Nah, yang Bapak tekankan di sini adalah tabel distribusi frekuensi.
Nah, ini yang digunakan nanti untuk skripsi gitu ya. Tabel distribusi frekuensi digunakan ketika datanya cukup besar. Nah, bawahi atau Bapak beri kotak. Jadi datanya kalau cukup besar atau cukup banyak, ya lebih dari 30 atau 100 atau 200 itu gunakan tabel batang diagram garis bisa, cuma nanti agak besar itu ya, agak banyak gitu ya, nanti malah membuat diagramnya frekuensinya kebanyakan angkanya ke atas, vertikalnya ke atas tinggi gitu. Nah, disajikan kalau datanya cukup besar dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua. Nah, dibedakan menjadi dua di sini. Ada yang data tunggal, yang tadi Bapak bilang, ada yang tabel distribusi berkelompok. Nah, kemudian, nah ini contohnya. Ya, contohnya ini ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 4, 40 ya. Nah, ini cara menyusun tabel distribusi. Oke, nanti kalau ini kalau mati zoom-nya, nanti masuk lagi ya ke link yang sama ya. Iya, Pak. Ya. Nah, ini untuk data. Iya, kenapa? Ini untuk data tunggal ya. Ini untuk data tunggal menggunakan turus tally ya. Jadi kayak 32 tuh kamu coret aja, carinya begini. 32 1, kemudian dilihat lagi 2 ya, 3 4 mana lagi, misalkan 5, ada lagi 6. Nah, ini ada 6 nih. Ya, gitu ya. Ini turus atau tally gitu ya, seperti itu. Nah, ini biasanya untuk data tunggal. Data tunggal. Ciri-cirinya apa? Ini datanya di sini berat badan 30 kilo ada berapa? Ini data tunggal namanya. Ini ciri-cirinya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk data yang sangat besar itu sebaiknya menggunakan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi yang data kelompok. Nah, ini kalau bisa catat tuh, ya silakan dicatat atau di SS. Nah, nanti SS-nya digabung dengan sebelumnya, gitu ya. Tapi yang biar nggak sudah di SS? Sudah, Pak. Ya. Langkah pertama, tentukan jangkauan data atau G, ya, simbol. Jangkauan itu apa? Datum terbesar atau data terbesar dikurangi datum atau data kecil. Ini langkah pertama. Dari langkah pertama ada pertanyaan nggak? Jadi rumusnya adalah dengan X maksimum dikurang X minimum. Ada pertanyaan? Apa? Ya. Yang kedua, tentukan banyak kelas. Banyak kelas itu maksudnya nanti kalau di tabel, ya kalau di tabel itu nanti misalkan tentang berat badan. Nah, nanti banyak kelas tuh maksudnya banyak baris, kelas 1 ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga dan seterusnya. Gitu ya, banyaknya kelas interval itu menggunakan rumus dari Sturges. Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. Jadi ketemu lagi sama logaritma. Kelas berapa logaritma materinya? Kelas 10, 2 tahun yang lalu.
lagi dengan logaritma. Tapi ini ada desimal 3,3 dikali logaritma N. Ini kamu pakai kalkulator aja menghitungnya. Pak, saya bisa kok Pak logaritma nggak usah pakai kalkulator sih, monggo gitu ya. Kalau angkanya enak ya kan nggak masalah. Tapi kalau angkanya N-nya misalkan bukan 100, kan ribet gitu ya. Misalkan logaritma 50, nah 50 kan ribet gitu ya. Kan ini menggunakan kalkulator. Kalau yang punya kalkulator saintifik, tahu ya kalkulator saintifik? Yang mereknya Casio gitu ya. Nah, itu lebih mudah ini ya, gunakan itu ya. Atau yang mau pakai handphone silakan. Seperti itu. Ya, terus K-nya ini adalah bilangan bulat. Maksudnya apa? Maksudnya ada nanti ada pembulatan dari hasil. Kenapa Bapak bilang pembulatan? Karena 3,3 kan desimal, maka nanti kan hasilnya desimal. Pembulatannya ke atas. Nah, seperti contoh ini. Kelihatan nggak nih yang Bapak ini lingkarin? Kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, Bapak besarin lagi lah biar kelihatan. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, di sini lihat Pak. hasil perhitungannya 5,874. 5,874. Nah, karena tadi banyak kelas interval adalah bilangan bulat, maka di sini akan pembulatan. Jadi pembulatan 6. Nanti kalau kamu menemukan misalkan 5,235 misalkan. Ini pembulatannya jadi apa? 5. 5. Tapi untuk statistika itu dilebihkan 1. Maka ini pembulatan terus ke atas juga jadi 6. Gitu ya. 5. Jika itu dibulatkannya ke atas jadi 6. Kenapa Bapak bilang ke atas? Takutnya nanti nilai yang tertinggi dari sebuah data, ini kumpulan data, nilai yang tertingginya tidak masuk dalam kelas gitu. Jadi kalau kamu pasin kelasnya 5, banyaknya kelasnya 5, takutnya nanti nilai yang paling tinggi yaitu 80 tidak masuk ke dalam kelas. Maka kalian berikan 1 di sini. Normalnya kan yang benarnya kan 5,235 itu adalah 5 pembulatannya, tapi kita lebihkan 1 ke atas jadi 6. Gitu ya. Nah, kemudian langkah yang kedua ini ada pertanyaan nggak sebelum Bapak lanjutkan? Iya, Pak. Ya. Ini banyaknya data ya. Jadi kalau N-nya 30, maka logaritma 30 gitu ya. Log 30. Lalu yang ketiga itu adalah panjang kelas interval. Rumusnya adalah P sama dengan jangkauan per K. Jangkauan itu rumus yang ada di bagian A, banyaknya kelas tadi yang bagian B. Ini contohnya. Kan jangkauannya 58. 58, kemudian nilai K-nya 6. Maka nilai P-nya adalah 58 dibagi 6. Pasti hasilnya desimal. Nah, ini dibulatkan. Ini juga pembulatannya harus lebihin 1 gitu. Misalkan 9 tapi kita lebihkan 1. Pembulatan yang kita lebihkan 1 jadi 10. Panjang kelas intervalnya 10 gitu ya. Panjang kelas interval maksudnya apa? Misalkan kalau panjangnya 10, maka nanti kita bisa lihat sini.
Dari 30 ke 39 ada berapa? Ada 10 kan? 10 angka. 30, 31, 32, 33 sampai 39 ada 10 data. Atau kamu kalau mau lihat 40 aja. Jadi ini 10. Jadi panjang kelasnya 10. Ya. Nah, jadi panjang kelas itu setiap kelas banyaknya data seperti itu. Gitu ya. Itu tentang panjang kelas interval. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Wah, Deandra seperti SpongeBob. Iya, Pak, lagi main. Oh, lagi mainnya sama Patrick. Oke, lanjut ya. Yang D, tentukan batas kelas interval, batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas pertama dapat diambil sama dengan nilai data terkecil atau nilai yang lebih kecil dari data terkecil. Maksudnya paham nggak? Nilai yang paling bawah ya, Pak? Ya, betul. Nilai yang paling bawah. Contoh yang nomor 6 nih, lihat. Lebih kecil dari data terkecil. Nah, karena dari data ini, dari data yang ada di contoh 6 itu data paling kecilnya adalah, maka batas bawah dari kelas pertama yaitu 30 gitu. Ya, jadi data kelas pertama ya batas bawahnya 30. Kalau mau pakai data yang lebih kecil dari data minimum ini misalkan 25 silahkan gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti menyesuaikan. Menyesuaikannya di mana? Menyesuaikan di data kelas yang terakhir. Kalau kamu pakai data yang 25 misalkan, 25 sampai misalkan berapa? 34 ya. Nanti takutnya di data kelas yang terakhir angka yang paling besar 88 tidak masuk dalam kelas, takutnya seperti itu. Jadi menyesuaikan saja. Ya, jadi kenapa pilih data yang 30? Karena menginginkan nanti data terbesarnya bisa masuk dalam kelas terakhir yang di sini. Gitu ya. Jadi harus fleksibel gitu ya kalau mau membuat panjang kelas gitu ya. Harus menyesuaikan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Oke, kalau tidak, yang kelima, tentukan frekuensi dari setiap kelas. Yang tadi ya, menggunakan turus teli tadi. Coret-coret gitu ya. Yang tadi, nah ini turus dari 30 sampai 39 itu ada berapa data. Ya, ditulis frekuensinya. Nah, untuk penjelasan yang tadi batas bawah kelas yang pertama di sini, batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil. Tetapi tidak harus, dapat juga digunakan bilangan lain yang tadi Bapak sudah sampaikan. Ya, misalkan data terkecil adalah 30, sehingga batas atas kelas interval pertama adalah 30 plus P dikurang 1, sama dengan P-nya kan 10 ya. Nah, jadi 39. Yang tadi Bapak bilang kan kalau dihitung dari 30 pakai tangan ya, 30, 31, 32, 33 sampai 39 itu ada 10 ya. Itu ada 10 data. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah pakai hitung tangan aja. Jadi kalau dari 30 maka ke kelas keduanya berarti tambahin 10, berarti ke sini harus 40 plus 10. Maka sebelum angka 40 itu angka 39 yang ada di kelas pertama. Seperti itu. Jadi nggak usah pakai jari-jari gitu ya. Jadi kalau nanti panjang kelasnya 20 ya jari kita cuma 10 tangan ya.
Ya, kalau mau pakai kaki masih bisa sih, kan jadi 20 gitu ya. Tapi agak ribet, agak lama gitu ya. Mendingan pakai teknik kita jumlahkan aja dari data batas bawah dari kelas pertama ditambah 10 untuk batas bawah kelas kedua. Seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Bapak? Oke, Bapak lanjutkan. Ini ada istilah-istilah ya yang ada dalam tabel distribusi frekuensi. Ada istilah namanya batas bawah kelas dan batas atas kelas yang tadi Bapak bilang. 30 sampai ini disebut dengan batas atas, batas bawah, BB, batas bawah. 39 ini yang dikatakan batas atas DA. Lalu ada istilah tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. 30 sampai 39 yang disebut dengan tepi bawah kelas adalah 30,5. Ini suara apa ya? Para lagi naik kendaraan. 9,5. Lalu kalau tepi atas kelas, ya tepi atas kelas, kita pakai batas atas ditambah 0,5. Kalau tepi bawah rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Ya. Jadi batas atasnya 39 ditambah 0,5. Jadi 39,5. Seperti itu. Ya, itu istilah-istilah yang ada di tabel distribusi frekuensi. Terus yang tadi panjang kelas itu dihitung dari 30 sampai 39. Nah, terus nanti ada istilah titik tengah atau nilai tengah. Nah, nilai tengah di sini ya, caranya adalah 30 tambah 39 dibagi 2. Ini rumusnya. Ini untuk rumus mencari titik tabel nilai tes matematika, terus di sebelahnya frekuensi, sebelahnya lagi adalah nilai tengah. Nah, berapa nilai tengahnya nih? 30 tambah 39 bagi 2. Berapa? 34,5 ya. Nah, berarti di sini nanti nilai tengah atau nih ya, atau titik tengah atau XI, boleh ya, XI. Biar ini aja dulu, nilai tengah aja, titik tengah dulu ya. Biar samakan istilahnya. Berarti titik tengah ini untuk kelas pertama 34,5. Apakah ke bawah kita hitung juga seperti ini? Tidak perlu ya. Jadi nggak perlu lagi kamu cari untuk kelas kedua 40 tambah 49 bagi 2. Ini tidak perlu. Kenapa? Kan kita sudah tahu panjang kelasnya 10. Maka untuk pindah ke kelas berikutnya tinggal tambahin 10. Jadi plus 10, jadi 34,5 plus 10 jadi berapa? 44,5. Nah, 44,5. Jadi nggak perlu lagi mencari yang rumus ini. Dan tambahkan 10 lagi ke kelas bawahnya lagi, seterusnya dan seterusnya. Paham ya? Jadi mencari titik tengah tidak perlu
menggunakan rumus satu persatu. Cukup kelas pertama kamu gunakan rumus, maka untuk pindah ke kelas lainnya, kelas. Paham ya? Saya mau nanya, Ya. misal ada nilai 29, berarti dia masuk ke nilai tes matematikanya yang kelas 30 sampai 39. Oh, kalau ada nilai tesnya 29,5. Berarti dia tidak masuk ke kelas manapun. Bentuk soalnya seperti bentuk kelasnya seperti ini, 30 sampai 39. Karena kamu data kecilnya ini 30, kecuali ya kalau nilai tesnya ada yang 29,5, berarti kamu perkecil lagi sih data terkecil dari kelas pertama, bukan 30 gitu, agar nilai yang 29,5 bisa masuk dalam kelas. Paham ya? Paham Pak, berarti di nilai tes matematikanya nanti saya nulis kelasnya itu 29 sampai 28 gitu ya Pak? Sampai 29 sampai 38. Iya Pak. Ya, begitu. Jadi mengaturnya seperti apa agar nilai yang ada itu bisa masuk ke setiap kelas. Gitu ya. Baik, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, kalau tidak, ya. Itu untuk yang tepi bawah tadi kan dikurang 0,5 sama ditambah 0,5 itu udah rumus atau ini rumus. Nah, ini rumus ya, batas atas ditambah 0,5 ini rumus mencari tepi atas kelas. Kalau mencari tepi bawah kelas rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Ini rumus. Ya. Ya, ini rumus umumnya gitu ya. Ya, makasih Pak. Ya, di sini hanya menyebutkan 30 dikurang 0,5. Kita tidak tahu 30 apa. Nah, Bapak katakan 30 itu batas bawah. Gitu. Oke, nanti pastikan lah ya, ini matinya di grup WA. Tadi ada Yusran, Assalamualaikum Yusran. Ada Riandra. Pak Yusran. Mana Yusran? Rumah aja Pak. Ya, tugas masih aman kan dikerjakan? Aman belum ya? Pak. Belum kan? Iya, dikerjakan ya Yusron. Baik ya, Pak. Jangan baik banget itu. Bu Yani orangnya sabar banget ya. Jadi jangan mengecewakan ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau Bapak, kalau ada yang muncul, yang istilahnya itu langsung Bapak respon dulu ya untuk intermezzo, jeda gitu ya. Sekarang kita lanjutkan tentang histogram dan poligon. Mungkin nanti ada ogif-nya ya. Nah, ini ogif. Nah, Bapak nggak mau baca materinya. Nah, yang penting di sini adalah histogram. Histogram itu adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang. Yang tadi Bapak sudah jelaskan di awal. Histogram itu sama dengan diagram batang. Itu ya. Kemudian histogram itu penyajiannya dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak. Yang tadi Bapak bilang, yang Bapak tadi gambarkan, ada gambar seperti ini. Jadi gambar histogram bukan ada jarak seperti ini, bukan ya. Jadi ini salah. Ini histogram yang benar adalah ini, terus nyambung tidak ada jarak. Ini, ya, ini lagi, ya, terus ini lagi, seperti gedung-gedung bertingkat yang saling berdekatan. Jadi yang benar gambar histogram adalah ini. Ya. Kemudian
Kemudian sumbu datar dari histogram itu menyatakan interval kelas. Jadi sumbu datar dari histogram horizontal ini menunjukkan kelas interval. Ya, ini kelas-kelas interval. Ini ada histogram. Ya, berarti di sini untuk yang ini Bapak beri warna merah. Untuk yang ini untuk batas, lalu yang ini untuk tepi atas kelas atau tepi bawah kelas. Ada yang paham maksudnya apa ini? Yang Bapak beri ini. Kenapa yang bagian kedua ini ada dua istilah untuk tepi atas kelas atau tepi bawah kelas? Ada yang paham? Karena untuk diagram batang berdempetan. Jadi untuk yang kedua ini, nih ya, yang ini itu punya istilah yaitu tepi atas kelas untuk kelas yang pertama atau diagram batang yang pertama, dan dia juga bisa sebagai di bawah kelas untuk kelas selanjutnya atau batang yang selanjutnya. Itu. Nah, dan ini berlaku untuk selanjutnya. Jadi maka di sini yang ini istilahnya sama dengan yang ini gitu. Jadi tepi atas kelas untuk kelas kedua dan tepi bawah kelas untuk kelas yang ketiga. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak bisa lanjutkan. Ya, kenapa? Cukup? Nah, lanjut ya. Nah, tadi histogram. Sekarang, nah ini yang tadi Bapak jelaskan nih, tepi bawah kelas sama tepi atas. Yang tadi Bapak jelaskan dari menggunakan gambar. Lalu, jika setiap titik tengah sisi atas panjang yang berdampingan dihubungkan dengan suatu garis, maka terbentuk grafik yang disebut poligon. Yang tadi Bapak bilang, misalkan ini digambar begini, terus ke atas, ke tengah-tengah ya. Ini titik tengah. Nah, ini yang kita gunakan bukan tepi atas, tapi di sini adalah nilai tengah. Nilai tengah dari setiap kelas. Ya, jadi kalau histogram yang dipakai adalah tepi bawah dan tepi atas kelas, tapi kalau poligon yang dipakai adalah nilai tengah. Bisa bedakan ya? Oke, ini poligon yang digunakan adalah nilai tengah. Ini dihubungkan lagi ke sini, ke kelas yang kedua. Ini nilai tengahnya, terus ke bawah lagi. Ini nilai tengah, terus ke atas lagi. Ini ke bawah. Seperti itu. Ya. Jadi bisa menyimpulkan ya, jangan terbalik. Histogram itu menggunakan tepi bawah dan tepi atas kelas. Kalau poligon yang digunakan adalah nilai tengah. Paham ya? Riandra, paham? Paham, Pak. Riandra, bukan Dendra. Pak, insya Allah. Nanti Mahendra jadi nyaut juga ya. Ya. Andra, benar Riandra. Tuh, yang kelihatan malah Deandra-nya.
Jawab. Nah, bisa dilanjut. Nah, ini contohnya, gambarlah histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi. Nah, ini contoh yang tadi nih, contoh yang ke-6. Nah, kita jawab tepi kelas. Jadi kalau histogram dan poligon yang ditanya, maka yang disajikan dalam tabel distribusi itu ada 4 kolom. Ada kolom nilai, ada kolom tepi kelas, ada kolom titik tengah, dan yang terakhir kolom frekuensi. Jadi tepi kelas berarti kita 30 dikurang 0,5, jadinya 29,5 di sini. Lalu 39 ditambah 0,5, maka jadinya 39,5. Dan seterusnya sampai bawah kalian susun, ya. Seperti itu. Nah, untuk mencari nilai tengah, tadi Bapak sudah katakan 34,5 untuk yang rumus tadi 30 tambah 39 dibagi 2 itu hasilnya 34,5. Ini kalian tulis di nilai berikut tadi Bapak sudah jelaskan, tinggal ditambah 10. Ini tambah 10. Lalu ini tambah 10. Lalu ini sama, dan ini yang terakhir sama. Nah, frekuensi itu sudah ada di soal, jadi nggak usah dibuat. Gitu ya, tinggal ditambahkan saja di copy paste. Nah, sekarang cara membuat histogram, lihat sini. Nah, lihat. Nah, kenapa ini ya, ada yang tahu nggak nih kenapa di sini diawali oleh grafik naik turun gitu ya? Ada yang tahu nggak? Halo? Ada yang tahu? Ada orang kah? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Oke, kalau nggak tahu ya semoga nanti cari tahu ya di Google ya. Kenapa gambar grafik diagram ini tidak rata gitu ya? Sampai sekarang Bapak juga masih bingung jawabannya apa, karena dulu di kuliahan ada yang tanya mahasiswa, dosennya ngelempar lagi ke mahasiswa. Gitu ya. Tapi ini bukan jadi masalah ya, bukan jadi masalah, tidak mengurangi nilai ya. Tapi kalau gambar histogram ini wajib ya, wajib ada naik turunnya seperti ini. Wajib ya. Mau histogram, mau poligon itu wajib ya. Ini wajib. Seperti itu. Nah, dari contoh ini, histogram dan poligon itu gambarnya dipisah. Tapi menggunakan pulpen atau yang berwarna agar bisa membedakan. Ya, misalkan histogramnya gambarnya dia batang-batangnya ini kamu pakai pulpen hitam, maka poligonnya pakai merah, boleh. Jadi nanti dikasih keterangan yang tadi Bapak bilang, keterangan gambar garis hitam begini kamu kasih histogram. Terus kamu gambar yang warna merah, ya warna merah seperti ini, itu adalah poligon. Ya kan, kamu gambar merah begini maka ini poligon. Seperti itu. Nah, cara menggabungnya gimana? Ya kamu tarik dari sini ke sini gitu ya. Ini kamu tulis di sini nilai tengahnya 34,5. Ini cara menggabung ya antara histogram dan poligon. Kemudian kamu gambar lagi titik tengah di sini. Ini berapa? 34,5 berarti tambah 10, 44,5. Gambar lagi di sini. Dan seterusnya. Nah, untuk poligon yang dihubungkan adalah yang nilai tengahnya. Digambar, gambar ke atas, gambar lagi, turun ke bawah dia. Turun lagi. Ya, turun sampai mentok begini. Ya. Seperti itu. Boleh nggak digabung? Boleh ya. Atau kalau mau dipisah,
cara menggambarnya seperti ini. Dari gambar ini, apakah ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau bertanya? Atau cukup jelas? Saya izin bertanya lagi untuk histogramnya, batangnya harus diisi gitu nggak Pak? Kenapa? Untuk histogram itu batangnya harus diisi nggak Pak? Oh, maksudnya diwarnai gitu? Iya Pak. Atau Oh. boleh kosong gitu? Nggak perlu ya. Yang Bapak butuhkan kotaknya saja, gitu ya. Jadi nggak perlu diwarnai. Takutnya nanti kalau diwarnai, kalau mau digabung poligon, nanti tidak kelihatan garisnya. Gitu ya. Jadi hanya kotaknya saja. Jadi tidak perlu kan kalau di gambar ini histogramnya warna biru gitu ya. Kalau kamu kotaknya saja nggak apa-apa gitu ya. Agar poligonnya jika digabung kelihatan. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Maaf Pak, saya izin bertanya. Ya. Kalau poligon tuh jadinya nilai tengah ya? Betul. Ini dikasih tanda panah nih. Poligon nilai tengah kelas yang dipakai ya. Iya Kalau Pak. Ya. histogram tepi bawah kelas atau tepi Yang nggak ngeliat atas. lah saya, maaf Pak. Oke, nggak apa-apa. Makasih Pak. Yuk. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akan lanjutkan tentang OGIF. Tidak ada yang pertanyaan? Riandra mau tanya, Riandra? Langsung dimatiin mikrofonnya. Disuruh bertanya tapi nggak dimatiin ya. Oke, kita lanjut ya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif dan OGIF. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ada dua macam. Ada berapa? Ada dua ya. Ada dua macam. Yang pertama yaitu kumulatif yang kurang dari dan kumulatif yang lebih dari. Ya. Nah, di sini lihat kalau dia kumulatif yang kurang dari, maka gunakan tepi atas kelas. Jadi cara ngingetnya, kalau kurang yang dipakai atas, tepi atas gitu ya. Tapi kebalikannya, kalau dia kumulatif lebih dari, kumulatif lebih dari, maka yang digunakan adalah tepi bawah kelas. Ini di sini ada nih keterangannya. Tapi Bapak buatkan begini. Jadi kalau lebih dari, ini Bapak kasih warna merah, kalau lebih dari, maka yang digunakan bawah, gitu ya. Kebalikannya. Kalau kurang, maka yang dipakai, yang digunakan adalah tepi atas. Gitu. Ya, itu cara mengingatnya Bapak dulu ya, waktu di SMA belajarnya. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau masih belum paham. Misalkan ini ada soal contoh nomor 8, contoh 8, ini kita gunakan tabelnya untuk yang contoh 6. Ini masih contoh 6 ya, masih sama. Buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif, kurang dari maupun yang lebih dari. Nah, kalau yang kurang dari, yang digunakan pada kolom nilai, adalah tepi atas. Yang tadi Bapak bilang, kalau kurang dari, maka yang digunakan tepi atas. Kita sesuaikan, karena bahasanya kurang dari, maka tanda pertidaksamaannya kurang dari di sini. Jangan kamu buat tabel kurang dari, tapi tandanya lebih dari. Nah, ini fatal. Paham ya? Oke.
Nah, caranya bagaimana? Ini angka 2, ini angka 6. Jadi frekuensi kumulatif, yang namanya kumulatif berarti ditambahin. Untuk kalau baris pertama, itu diisi 2. Ini nanti 10 menit lagi bisa masuk lagi ya. Ini diisi 2, angka 2. Lalu untuk kelas berikutnya, 2 tambahin 4, jadi 6. Jadi diisi 6. Nah, untuk kelas berikutnya 6 ditambahin 8 jadi 14. Di sini. Berikutnya lagi tambahkan 24, berikutnya tambahkan 5 jadi 29, tambahkan 1 30. Jadi total frekuensi di sini itu sama dengan kumulatif pada kelas terakhir sama angkanya 30. Ya, itu harus sama. Jangan lebih, jangan kurang. Jadi kalau di sini bukan 30, kamu salah. Ya. Lalu yang lebih dari, tadi Bapak sudah tekankan lebih dari, maka yang digunakan dalam kolom nilai adalah tepi bawah. Maka yang digunakan karena lebih dari, maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Nah, kebalikan dari tabel distribusi kurang dari, kalau tadi kurang dari mulai dari angka terkecil sampai 30, kalau lebih dari mulai dari 30-nya. 30 dikurangin 2. Ya kan? Jadi 28 ke bawahnya. 28 dikurangin 4. Jadi ke bawahnya 24. 24 dikurangin 8. Jadinya 16. 16 dikurangin 5. 16 dikurangi 10. Jadinya 6. 6 dikurangin 5. Jadinya 1. Nah, jadi angka 1 di sini itu sama dengan jumlah frekuensi pada kelas terakhir 1. Gitu ya. Jadi bisa membedakan ya, kalau yang kurang dari mulai dari kecil menuju besar. Jadi kalau digambarkan, dia grafiknya cenderung naik. Ini yang kurang dari. Karena dia mulai dari data yang frekuensinya kecil. Tapi kalau yang lebih dari, dia cenderung turun begini. Dia karena mulai dari data yang besar. Paham ya? Ada pertanyaan? Nah, untuk pengertian OGIF, ini kalian bisa baca sendiri ya. OGIF itu adalah grafik bla 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 ya, bisa baca sendiri. Dia OGIF itu bisa frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Jadi sebetulnya lebih dari dan kurang dari ini merupakan bagian dari OGIF. Nah, sekarang tadi di awal Bapak sudah sampaikan OGIF itu ada 2. Apa saja? Positif dan negatif. OGIF yang positif dan OGIF negatif. OGIF positif itu yang mana? OGIF positif itu yang istilahnya sama dengan kurang dari. Nih lihat. OGIF positif diperoleh dari, nah, jadi bisa menyimpulkan ya. Jadi kalau kalian bisa membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka kalian bisa menggambar OGIF positif. Yang tadi Bapak bilang bahwa kurang dari di sini itu sama dengan OGIF positif. Maka yang lebih dari ini sama dengan yang namanya OGIF negatif. Ya. Nah, ini gambar OGIF positif. Dan ini selalu diawali oleh yang namanya naik turun. Kalau bahasa Belandanya gerjelan. Gitu ya. Gerjelan di awal, lalu digunakan 39,5, yaitu tepi atas. Ini tepi atas semua nih. Tepi atas kelas.
Yang Bapak lingkari ini adalah tepi atas. Tepi atas. Kenapa? Karena dia kurang dari yang digunakan tepi atas. Dan ini contoh dari ogive positif. Gambar ogive positif. Lalu kalau ogive negatif, nah ini lihat. Ogive negatif diperoleh dari kumulatif lebih dari. Maka yang digunakan untuk bagian nilai ini adalah tepi bawah. Tepi bawah. Maka dia cenderung turun. Gambarnya melandai. Tapi kalau yang ogive negatif, gambarnya naik atau meningkat. Ya, itu perbedaannya. Jadi kesimpulannya kalau ogive positif yang digunakan diperoleh dari tabel kumulatif kurang dari. Tapi kalau ogive negatif diperoleh dari tabel kumulatif lebih dari. Itu saja penjelasan dari Bapak untuk materi ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Pak, saya mau nanya dong. Iya, Yang boleh. di tabel frekuensi kumulatif tadi kan ada 2 tambah sekian, terus 28 tambah sekian ya Pak. Itu dapat dari mana Pak? Apa dari soalnya? Yang lebih dari apa kurang dari? Dua-duanya Pak. Itu kan 2 tambah sekian, terus 28 tambah sekian itu dapat dari mana ya Pak? 28-nya, 2-nya itu dapat dari mana? Oh, Bapak ulangi lagi ya. Iya Pak. Jadi begini, kalau Bapak, ya kalau kalian mau ngisi seperti buku ini, penjelasan buku, ya silakan monggo. Tapi kalau Bapak, caranya begini. Nih, dari sini. Untuk kurang dari, kelas pertama kita isi dari angka yang paling kecil. Dari kelas pertama kan angkanya 2. Maka kita tulis 2. Lalu untuk berikutnya namanya kumulatif, maka dijumlahkan dengan frekuensi kelas berikutnya. Kelas berikutnya frekuensinya 4, maka dijumlahkan 2 tambah 4 jadinya 6. Maka di kelas kedua kita tulis 6. Jadi kalau Bapak ini nggak usah dilihat yang ininya. Ya, ini bikin bingung. Gitu ya. Di sini aja nih. Ini kamu coret-coret di sini aja. 6 tambah 8 berapa? 14. Maka di sini kelas ketiga 14. 14 tambahkan 10 jadi 24. Maka ini 24. Tambahkan lagi 5 jadi 29. Tambahkan 1 jadi 30. Maka untuk kurang dari, tabel yang kurang dari yang kelas terakhir ini, itu jumlahnya harus sama dengan total frekuensi. Ini harus sama nih. Gitu ya, Diandra. Nah, Ya. tapi kalau dia lebih dari, kebalikan. Ya, kebalikan dari, kurang dari, dia mulai dari angka yang paling besar, yaitu 30. Maka untuk kelas pertama, ini abaikan, 28 tambah 2 ini abaikan. Ini abaikan. Ini abaikan. Kita mulai dari angka yang paling besar, 30. 30, paham ya? Lalu dikurangi. Kan tadinya di sini angkanya 2 ya. 30 dikurangi 2, berapa? 28. Jadi untuk kelas berikutnya 28. Dikurangi 4. Berapa? 24. Dikurangi 8. Berapa? 16. Dikurangi 10. Jadi tinggal 6. Dikurangi 5. Tinggal 1. Jadi kelas terakhir itu angkanya harus sama dengan kelas terakhir yang ada di sini. Ya, itu seperti itu membuatnya. Itu kalau dari Bapak, ya.
Jadi kalau yang dari buku ya agak memang sedikit bingung ya. Ini 2 tambah 4, 4, 6 tambah 8, dan sekian-sekian. Kalau Bapak seperti itu caranya. Gitu ya. Jadi coret-coretnya ada di tabel di soalnya gitu ya, di sininya nih. Garis, Pak. Yang garis lurus itu. Yang di OGIF-nya. Iya, kan OGIF itu ada keterangan angka-angkanya di titiknya langsung. Oh, ini angka 2 gitu ya. Iya, 6. Kalau di poligon adanya di samping sini. iya, Atau Pak. di mana? Di bawah. Oh, coba Bapak lihat poligon. Nah, ada poligon. Itu, Pak, yang Maksudnya ini. titiknya, iya. Oh, ini. Apa yang mana? Yang poligon frekuensi, Pak. Ini yang ini nih, yang ini. Iya. Kan itu nggak ada tulisan langsung di tengah-tengah itu. Oh, ininya nggak ada angka 2 gitu ya? Ya, Oh. Ya, nggak masalah sebetulnya. Mau diberikan atau tidak seperti ini, nggak diberikan seperti poligon, nggak masalah. Tapi nanti kan Bapak akan melihat, kamu buat ininya jangan sembarangan ya. Misalkan ini angka 2, tapi kamu letakkan di antara 4 sama 6. Di sini kamu letakkan. Ya, walaupun tidak diberikan angka di sini, tapi kamu harus sesuaikan dengan angkanya, diluruskan gitu maksud Bapak. Gitu ya. Nah, kalau di OGIF, ya, ini mau pakai, mau enggak, silakan. Ya, tapi yang Bapak bilang tadi harus disesuaikan, diluruskan dengan bagian frekuensi di sini. Ya, ini harus disesuaikan. Seperti itu, Novia Yasmin ya. baik, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Isamu, ada yang mau ditanyakan Isamu? Enggak ya? Oke, kalau tidak ada, ini ada latihan soal. Mau berapa soal yang Bapak berikan? Dari kamu mau berapa? Oke, kalau nggak ada yang jawab berarti semuanya ya. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Langsung berkomentar ya. Jangan ya. Tadi kan Bapak tanya mau berapa soal. Oke, nomor 1. Pertanyaannya apa nih nomor 1? Berikut ini diberikan 4 distribusi frekuensi. Setiap distribusi frekuensi yang diberikan terdapat kesalahan dalam penyusunannya. Sebutkan kesalahan masing-masing distribusi frekuensi dan alasannya. Coba kita kerjakan bersama deh nomor 1. Kesalahannya apa? Ada yang tahu kesalahannya nomor 1? Frekuensinya ya, Pak? Frekuensinya. Ada lagi yang lain? Ayo yang lain, Ota, ada Nindira. Ada Kiara, ada Ruli. Itu Pak, kan 27 ke 32, harusnya bawahnya 32 ke Nah, 37 bukan? benar. Di bagian kelas sudah benar. Oh, udah benar. Dia setiap kelas, panjang kelasnya sudah 6 ya. 27 ke 33 kan selisihnya 6.
33 ke 39 6, ke bawahnya 6. Tapi ke 50 iya enggak? Enggak. Nah, jadi kesalahannya ada di mana? Kesalahannya ada di bagian sini. Di kelas terakhir ini apa namanya atau panjang kelasnya itu tidak sesuai. 45, 46, 47, 48, 49. Dari 45 sampai 49, sorry, berarti bukan kelas terakhir. Dari kelas dari 45 sampai 49 coba hitung pakai jari ada berapa? Ada 5 atau 6? 5 ya. Tapi kalau 27 sampai 32 ada berapa? 6, Pak. 6. Jadi dari kelas pertama dari sini 6, dari ini 6, dari ini 6, dari yang terakhir juga 6, tapi pas di sini nah ini 5. Maka kesalahannya ada di kelas panjang kelas yang ada di kelas ke berapa nih? Ada di 4. Jadi kesalahannya ada di sini. Gitu ya. Terus kesalahan kedua apa? Frekuensi. Ya, kalau frekuensi 0 ya apa ya? Boleh nggak gitu ya? Kalau Bapak rasa nggak mungkin ya frekuensi jumlah apa namanya banyaknya angka dari 33 sampai 38 tuh pasti adalah satu gitu ya. Tapi yang jelas kesalahan yang paling mencolok ya itu di kelas keempat ini. Panjang kelasnya adalah 5. Gitu ya. Oke. Yang B sekarang kesalahannya apa? Sama Pak, di selisih kelasnya juga. Betul. Yang tadi ya dari 5 ke 9. 9 berarti harusnya di sini berapa? Ini harusnya 10. 10, Pak. Ya. 10 berarti ini kesalahannya ada 2, yaitu pertama mengenai batas bawah setiap kelas. Yang kedua yaitu panjang kelas. Panjang kelasnya masih salah. Panjang kelas ini masih salah karena apa? Karena batas bawahnya yang salah. Begitu ya. Lanjut, yang C, apa salahnya? Kelasnya ada yang hilang, Pak. Kelasnya ada yang hilang. Hilang kemana? Kelas 133 sampai 137. Betul. Jadi ada kelas yang hilang. Yang kasus ketiga ini ada kelas yang hilang. Oke, bagus. Adanya di sini ya nih, 133 sampai 137. Oke, bagus. Yang D, apa kesalahannya? Kelas pertamanya, Pak. Panjang Kenapa? kelasnya beda, Pak. Panjang kelas pertama berapa? Ada 5. 9 sampai 13 itu 5. Terus yang ke bawahnya? 6, Pak. 6. Ini 6. Yang Iya, ini? Pak. 3. 26 sampai 28? 3. 3. Jadi permasalahannya ada di mana? Panjang Kelas. kelas. Oke, Bapak sudah bantu nomor pertama. Berarti ini bukan tugas ya, udah Bapak jawab. Lanjut ya. Nomor 2 lah, jawab sendiri ini ya. Kita rame-rame lagi. Berapa banyak kendaraan roda 4 yang menghabiskan bensin kurang dari 4,5 liter? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di frekuensinya nggak ada, Pak. Karena di kelas interval yang paling kecil adalah 5 ya. Gitu. Jadi 5, tidak ada ya.
dapat yang menghabiskan bensin kurang dari 8,5 liter? 5, Pak. Oke, jawaban B 5 benar. Yang C berapa? Yang C disuruh isi ya. Berarti ini tabel kumulatif apa nih? Lebih dari atau kurang dari? Kurang dari, Pak. Kurang dari yang digunakan tepi bawah atau tepi atas? Tepi atas. Tepi atas 8,5. Berarti ini 4,5, ini 0 ya? Ada nggak 4,5 di sini? 4,5 kan untuk data yang tidak ada kan? Berarti ini 0. Berarti kurang dari 8,5, berarti di sini 5. Ya, ditambahkan 8, 5 tambah 8 berapa? Tambahkan 20. tambahkan lagi 35. tambah 20, Pak. lagi. 72, Pak. Nah, jadi di sini 7 ini sama. Gitu ya. Oke. Nomor 2. Oke, selanjutnya 3, 4, dan 5 dan sendiri. Bisa ya? Silakan di screenshot soal nomor 3, 4, dan 5. Oh, soalnya beda sih, Pak. Kenapa berbeda? Sama, yang nomor 3, kan datanya masih data mentah nih. Nah, kamu tentukan dulu nilai X minimumnya berapa, apa. Terus X maksimumnya nilai terbesarnya apa. Nanti ikut langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi yang tadi ada 5 langkah. Nah, tapi bagian A di sini buatlah tabel distribusi frekuensi dengan 7 kelas. Jadi kamu buatnya 7 kelas. Jadi pembulatannya nanti dijadikan kelas, paham ya? Iya, Pak. Jadi nilai K-nya di sini udah ditetapkan, K-nya 7, banyaknya kelas 7. Lalu yang ke B, buatlah histogram, poligon, dan ogive positif. Kan tadi sudah ada caranya. Sama ya. Terus yang nomor 4, itu sama. Buatlah tabel distribusi frekuensi, tapi tidak ditentukan berapa kelas. Itu bedanya dengan yang nomor 3. Tapi yang B, yang nomor 4 bagian B-nya ini lebih dari ya. Terus yang nomor 5, ini kan panjang ya, berarti kan kamu harus membaca ya, literasi ya. Jadi tidak boleh malas membaca. Pertanyaan-pertanyaan apa yang dapat dijawab dengan mudah dengan melihat histogram dibandingkan dengan daftar harga yang diberikan di atas. Ya, nanti bisa lah gitu ya. Kalau yang nomor 5 ini istilahnya nanti mungkin setiap siswa mungkin pertanyaan-pertanyaan apa yang dapat dijawab dengan mudah dengan melihat histogram dibandingkan dengan harga yang diberikan di atas. Itu nanti setiap siswa mungkin jawabannya berbeda-beda. Nanti kalau mau bertanya secara japri atau ya pribadi mungkin bisa ke Bapak ya. Gitu ya, terkait dengan soal yang Bapak berikan. Sudah di screenshot belum? Pak, boleh agak di zoom nggak? Soalnya tulisannya buram. Oh, buram ya? Oke, Iya. di zoom ya. Berarti kepotong ya kalau di zoom. Ini nomor 3. Sudah di SS?
Sudah, Pak. IPA 1 sudah? Sudah, Pak. IPA 2 sudah? Sudah, Pak. IPA 3 sudah? Sudah, Pak. IPA 4 sudah? Sudah, Pak. IPA 5 sudah? Sudah, Pak. Oke, berarti tinggal di SS tinggal di-share ke teman-temannya. Sekarang yang nomor 5. SS setiap kelas tadi. Jadi Bapak nggak perlu tanyakan lagi. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Yes. Nah, ada pembahasannya. Jadi Bapak nggak usah ke bawah ya, cukup sampai sini. Ini ada pembahasannya ya. Tuh. Bapak spoiler dikit, Pak, nggak apa-apa. Apa? Ke bawah Spoiler. dikit. Rian ini nomor 3. Nomor 3 ketahuan ya. Tuh. Ya, ketahuan ya. Nah ya, cukup sekian dari Bapak. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Yang Siapa? nomor 5, Pak. Nomor 5. Berarti yang nomor 5 itu jawab pertanyaannya aja ya, Pak. Nggak usah pakai tabel gitu, Pak. Nggak usah. Pertanyaan-pertanyaan apa yang dapat dijawab? Pak. Bapak, saya mau nanya, Pak. Siapa yang mau nanya? Saya, Pak. Novia? Deadline-nya kapan ya, Pak? Oh ya, deadline-nya kapan Bapak sampai lupa? Kalau tipenya tipe Bapak balikin deh. Ini tipenya mudah, sedang atau susah? Susah. 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 Sangat susah, Pak. Waduh, langsung berteriak susah. Ya. Turunin level lah, kan PPKM aja turun level ya. Jadi ini turun level juga ya. Jadi soal sedang gitu ya. Jadi deadline-nya Bapak berikan sampai sekarang hari apa? Rabu. Ya, sampai hari Senin ya. Cukup hari Senin? Cukup, Pak. Ya, Cukup, Pak. ya. Ya, kalau cukup, ya sudah. Berarti Bapak jangan ada yang tanya lagi deadline-nya kapan. Jika ada teman kalian yang tidak gabung Zoom, tolong berikan informasi dengan jelas. Jadi, tugas ini deadline-nya hari Senin tanggal 10 Agustus. Nanggung 31 Agustus deh dilempengin sampai ujung. Deadline-nya Bapak ubah sampai 31 Agustus. Gunakan pensil dalam menjawab, gunakan penggaris dalam menggambar histogram poligon. Jangan lihat kayak kemarin dimensi 3 gambar seadanya, tentang itu garis miring sini, ya kan? Yang namanya kubus gambar begini. Jangan kamu sama, kan kubus itu kan kalau dimensi 3 ada yang miring, terlihat miring. Tapi kamu jangan samakan rata begini gambar sama panjang. Ini bukan kubus namanya, ini jadinya balok, kan? Seperti itu. Jadi karena miring, jadi ukurannya setengah daripada gambar yang tidak miring, yang lurus. Nanti setengahnya begini, begitu ya, seperti itu. Jadi tekniknya ada gitu ya. Dulu pas zamannya kuliah Bapak juga diajarin sama dosennya gitu ya, tekniknya ada. Nah, kenapa ini garis putus-putus? Karena kan kubus ini kan benda padat, jadi tidak terlihat garis yang bagian belakang, maka diberikan putus-putus. Itu kenapa alasannya kenapa putus-putus. Begitu ya.
Jadi gunakan penggaris dalam menggambar histogram, poligon, dan ogive-nya. Ya, gunakan pensil. Kalau sudah yakin pakai pulpen silahkan. Kalau belum yakin ya gunakan pensil agar tidak coret-coret, ya, agar tidak ada tambelan. Jadi keindahan yang nilai juga Bapak lihatnya enak, gitu ya. Terus kirimnya kemana? Kirimnya ke email Bapak. Ada yang tahu email Bapak? Nggak tahu, Pak. Apa? Nggak tahu? Ini email Bapak. Mahendra Septiawan. Terus berapa lagi ya? 69 kalau nggak salah. @guru.sma.belajar. Bukan kirim ke yang biasa ya, mahen.tgl16 itu udah. Ini sudah penuh, email yang ini sudah penuh, jadi kirimnya ke sini. Mahendra Septiawan 69 @guru.sma.belajar.id. Kirim ke sini dalam bentuk jawaban PDF, ya. Jangan gunakan JPG, ya, karena kalau JPG nilainya satu-satu gitu ya. Kalau PDF kan nilainya enak di scroll ke bawah. Seperti itu ya. Tolong disampaikan ke teman kalian yang belum bergabung di Zoom. Ya, cukup sekian dari Bapak. Pas ya, 5 menit lagi pelajaran Bapak berakhir, jadi kalian bisa siap-siap untuk pelajaran berikutnya. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak mohon izin, ya. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat, Pak. Makasih, Ya, Pak. yuk.